Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Pameran otomotif terbesar dan terlengkap di akhir tahun. Dan kali ini seperti biasa, saya dan Adit akan memberitahukan ke Anda ada apa saja di GJAW. Karena ini banyak sekali mobil-mobil menarik, bahkan termasuk ada world premiere di sini. Let's go! Yuk. Dan untuk pertama kalinya Gaikindo Jakarta Auto Week ada ini nih, Indoor EV Test Drive. Jadi test drive khusus untuk mobil listrik dan ada berbagai lini produk mobil listrik yang bisa Anda tes di sini. Ada Changan Lumin yang baru saja meluncur, kemudian ada Hyundai, ada ID5, ada Kona, ada DVSK Glora, ada DVSK Ceres, hingga ke Denza dan juga Mercedes EQE SUV. Dan bisa dilihat ya, ini cukup luas karena ini bertempat di hall 1 dan 2 tuh. Luas banget. Juga ada nih, ada charger untuk EV, ini AC charger nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ada 10 slot charger. Baik, merek yang belum lama ada di Indonesia ini tahu betul bahwa produk-produknya itu sangat modifable dan sangat asik diajak adventure. Jadi di GJAW ini mereka menampilkan 3 mobil modifikasi. Ada BJ40 Plus dengan aksesoris original, kemudian ada BJ30 all-wheel drive, dan ada X55 tuh. Semuanya sudah dimodifikasi untuk bisa berpetualang, dan istimewanya lagi, ini bukan sekedar display, tapi Anda juga bisa membeli paket yang sama seperti yang mereka tampilkan. Dan di belakang mobil-mobil ini ada versi standarnya di belakang. Jadi buat Anda yang ingin adventure, Anda ingin mobil yang bergaya, Anda bisa langsung lihat, Anda suka, Anda bisa langsung order ke baik persis seperti yang ada di pameran. MG, mereka menampilkan existing produk MG Cyberster, kemudian ada MG ZS, MG ZS EV, MG 4EV, MG VS Hybrid, dan MG5 GT. Jadi lengkap sekali produk yang mereka tampilkan di GJAW ini. Bergeser sedikit, ada booth khusus camper van. Ini bisa lihat ada Mercedes-Benz G-Class yang dijadikan camper van. Kemudian masih banyak lagi, ada Hyundai H1, ada VW Kombi, ada Toyota Land Cruiser 70 series, dan ini dia nih, mobil yang mirip mobil kita, yaitu Toyota Hilux Rangga ini dijadikan camper van. Karoseri Adiputro juga hadir di GJAW 2025. Banyak sekali model karoseri yang dipamerkan sini nih. Seperti di sebelah saya ada yang bus pariwisata, kemudian ada yang basic dari Isuzu L seperti ini, dan situ juga ada truk jetbox seperti ini, truk untuk membawa makanan frozen ya. Kemudian di belakang juga ada karoseri bus untuk bus dari basic Mercedes-Benz. Kita lihat dikit busnya. Nah, ada 3 nih totalnya. Yang ini double decker, yang ini single decker, ya, dan ini 2 double decker. Dan di seberang Adiputro ada ini karoseri tentrem. Ini busnya lebih banyak lagi, ada 2, 3, 4 bus double decker, dan ada bus di sana tuh bus yang lebih kecil dibanding double decker, itu bus Transjatim. Nah, saya akan coba naik bus ini karena jujur pertama kali saya naik bus double decker. Mau di in real life, mau di pameran baru pertama kali. Coba kita ke atas. Wah, enak loh. Ini kayak naik bisnis kelas pesawat deh rasanya jogetnya. Wah, kalau naik bus kayak gini sih mau sih. Keluar kota enak banget. Ini busnya by the way dia keluar dari Volvo ya. Kalau yang di sebelah situ itu Mercedes-Benz. Kita ke depan. Oh, ini sleeper. Wah, enak ini tidur, bisa tidur.
Tapi harus gunakan sabuk pengaman ya. Jadi ya tapi sabuk pengamannya kayaknya nyangkut, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi ini overall mungkin ini kelas paling mahal ya di sini ya, kelas sleeper. Wah enak ini keluar kota kayak gini sih, ke Jawa Timur mau 8 jam sih nggak jadi masalah. Oke, kita geser lagi, ntar ketiduran lagi. Ford, haha, mereka semakin menancapkan kakinya kembali di Indonesia dan menampilkan produk-produk unggulannya di GJAW. Ada Ford Ranger Raptor 3000 cc V6 yang sangat-sangat gagah. Walaupun ini adalah double cabin, salah satu yang termahal di Indonesia, tapi ini salah satu yang terganteng dan mesinnya yang paling powerful. Ada Ford Mustang generasi terbaru yang dimasukkan, sayangnya memang bukan yang V8, yang EcoBoost, tapi ya, harganya sangat menarik, tidak sampai 2 miliar rupiah. Kemudian juga ada Ford Everest dan ada Ranger Wildtrak di belakang. Dan juga ada kejutan dari Ford di balik tirai ini, ada sebuah Ford Everest edisi yang spesial dengan banyak aksen hitam dan ada logo titanium di sampingnya. Seperti ini mobilnya. Toyota, mereka menampilkan Toyota New Veloz Hybrid EV. Veloz akhirnya tersedia dalam versi hybrid. Harganya tidak sampai 300 juta rupiah, 299 juta rupiah. Selain itu, mereka juga menampilkan line up produk lengkap di sini dan ada 2 mobil baru juga yang di launching. Toyota New BZ4X Battery EV. Baterainya lebih besar, range-nya lebih jauh, tenaganya lebih besar, fitur konektivitasnya lebih canggih dan harganya jauh lebih murah dibandingkan BZ4X sebelumnya. Ini dijual seharga 799 juta rupiah. Dan ada satu lagi, Toyota New Urban Cruiser Battery EV. Itu dijual seharga 759 juta rupiah. Jadi ada 3 mobil baru yang di launching di sini. Bintangnya adalah New Veloz Hybrid EV, hybrid EV untuk semua, dan juga line up produk lengkap Toyota dari mulai elektrifikasi sampai ke GR ada di booth Toyota di GJAW. Nah, bergeser sedikit. Nah, ini ada nih, Test Drive Lounge A. Jadi di hall 3 ini ada test drive. Ini untuk test drive mobil yang berada di sekitaran sini, seperti brand Subaru, DFSK, Jetour, kemudian ada Chang'an, ada Jeep, ada Citroen. Jadi yang di area sini test drive-nya di hall 3. Kalau udah public day ini dibuka untuk umum. Nah, kita masuk ke brand mobil ya. Yang pertama adalah DFSK. Ini memang mereka di sini fokusnya mungkin lebih ke arah komersial. Bisa dilihat lebih banyak mobil komersialnya dibanding mobil passengernya. Jadi ada DFSK Glora I, ada 2 nih, Glora I. Kemudian ada Ceres E1, ada Super Cab dan juga Glora I juga di bagian belakang. Nggak ada produk baru, nggak ada model baru yang dipamerkan di GJAW 2025 ini. Di seberang DFSK di hall 3 ada brand Subaru. Sama seperti DFSK, nggak ada model baru. Model barunya itu waktu itu diluncurkan pada ajang GIAS 2025 tuh, yang ada di belakang, all new Forester. Dan nggak ada lagi Forester yang lama ya, kalau di GIAS tuh masih ada waktu itu. Kemudian ada produk existingnya juga, yaitu ini dia Crosstrek yang sudah dimodifikasi dengan roof bar seperti itu. Ada Outback, station wagon crossover mereka yang cukup spesial. Ini dia Subaru BRZ, satu-satunya mobil RWD Subaru. Kemudian ada WRX Wagon dan WRX Sedan. Lexus, ada 3 produk yang mereka hadirkan di sini. Wow, ini tipe teratasnya RZ 500e Luxury. Kemudian ada RX, jadi yang ini EV, yang ini hybrid, RX 350h Luxury, dan ada LM 350h. Salah satu MPV premium yang paling disukai para sultan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini sebuah Lexus, ada Lexus Lounge yang sangat mewah di dalam. Honda, di GJAW ini mereka menampilkan line up produk yang cukup lengkap. Memang mereka belum meluncing produk baru di GJAW, tapi di sini ada section untuk RS, kemudian ada section untuk edukasi Honda Sensing dan Honda Connect, serta Stepwagon e-HEV ini ditampilkan di stage utamanya. Walaupun belum ada produk-produk baru di sini, ini ada Brio, ada WRV, ada BRV N7X, tapi akan ada banyak promo-promo penjualan akhir tahun yang sangat menarik di Honda. Jadi kalau Anda
berminat untuk beli Honda, sekarang saat yang tepat. Apalagi di GJW ini juga mereka menampilkan line up lengkap untuk test drive-nya. Nah, selain brand mobil baru yang hadir di GJW 2025 ini, di dalam hall-nya juga ada brand pendukung otomotif legendaris. Salah satunya adalah V-Cool yang sudah eksis lebih dari 30 tahun di Indonesia. Di booth V-Cool ini, Anda bisa melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Tim dari V-Cool siap memberikan pelayanan dan solusi terbaik. Ada beragam alat demo di sini untuk kaca film dan juga untuk PPF, termasuk kap mesin besar ini, di mana menunjukkan kondisi PPF glossy dan PPF matte pada saat baru terpasang. Di sisi lain dari kap mesin, ini ada contoh penggunaan PPF yang sudah dipasang dari 2018, dan yang di atas ini setelah dicopot, ini masih seperti baru catnya. Berbeda dengan bagian tengah ini yang tidak terproteksi sama sekali oleh V-Cool PPF, itu menunjukkan manfaat penggunaan grade TPU Premium Plus pada V-Cool PPF. Dan ini dia yang ditunggu, untuk setiap pembelian V-Cool PPF di GJW 2025 akan diberikan diskon tambahan sebesar 3 juta rupiah atau gratis kaca film depan. Dan belum selesai sampai di situ, masih ditambah lagi ada bonus free coating premium, free screen protector PPF, dan free towing service khusus untuk area Jakarta. Sedangkan untuk kaca film mobil, ada diskon hingga 30% atau trade-in kaca film lama Anda dengan potongan hingga Rp500.000. Dan jangan lewatkan juga ada potongan untuk kaca film bangunan. Dapatkan diskon hingga 40% untuk semua tipe tanpa minimum order, termasuk tipe K14 dengan harga spesial Rp700.000 per meter persegi. Jadi jangan lupa kunjungi booth V-Cool di Hall 9 ICE BSD City di acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dari tanggal 21 sampai 30 November 2025. Sampai jumpa di sana. Sekarang kita langsung ke brand mobil lainnya. Di belakang saya ada booth Jetour. Jadi mereka sudah menampilkan kini ada 3 model ya. Yang dashing dan S70 Plus itu sudah dihadirkan, sudah dipasarkan, dan ini dia. Mungkin saya di GJW 2025 ini adalah peluncuran harga dari the real SUV mereka, yaitu Jetour itu yang maskulin dan gagah ini ya. Kita tunggu aja berapa harganya. Hyundai is back di GJAW. Jadi tahun lalu Hyundai absen di Gaikindo Jakarta Auto Week. Tahun ini akhirnya hadir dan menampilkan berbagai lini produk. Gak ada yang baru sih emang, tapi ada produk-produk ada mereka seperti yang ini nih, Palisade, All New Palisade. Kemudian ada Santa Fe yang diluncurkan tahun lalu ya. Kemudian ada itu Stargazer Cartens X. Dan ada kereta N-Line. Tapi ini kayaknya bukan yang turbo ya. Ya, ini N-Line yang biasa, bukan yang turbo. Kemudian ada ini nih, mobil listrik yang sangat menarik perhatian saya nih, yaitu Kona N-Line. Tipe tertinggi dan tipe paling sporty dari Kona. Dan juga masih ada Stargazer lama. Wow. Bukan Stargazer yang seperti itu ya, bukan yang Cartens. Ya, ini tipe barunya, tapi yang X, bukan yang Stargazer biasa. Dan masih ada Stargazer lama di sini. Daihatsu, sesuai dengan moto mereka, Daihatsu sahabatku. Ini ruang pamerannya dibikin seperti area rekreasi keluarga. Lihat, ada cotton candy di situ. Tapi kalau soal produknya, mereka jelas menampilkan Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Jadi ini adalah Daihatsu dengan hybrid satu-satunya di Indonesia. Dan yang istimewa lagi, Rocky ini dia walaupun kembaran dengan Race tidak memiliki varian hybridnya sampai sekarang. Jadi ini adalah pilihan yang menarik. Selain Rocky E-Smart Hybrid, dan juga Daihatsu New Terrace dan Sigra serta Grand Max. GWM menampilkan line up lengkapnya di GJAW. Ada GWM Tank 300 diesel. Wow, 1 juta kilometer garansi mesin. Kita lihat lagi belakangnya. Di sini ada 03 BEV battery electric vehicle dengan beragam warna. Ini lucu banget ya, walaupun mobil ini bukan mobil yang keluaran terbaru gitu ya. Walaupun baru dikeluarkan di Indonesia, tapi sebenarnya ini udah agak lama, tapi ya, bentuknya juga masih menarik sekali. Dan line up tertinggi mereka yaitu GWM Tank 500 HEV, Hybrid Electric Vehicle. Wuling, tentu saja mereka menampilkan line up terbaru mereka yang baru saja di launching,
MPV yang bentuknya keren ini, Darion EV dan PHEV. Ini adalah satu-satunya MPV di Indonesia yang menawarkan dua varian elektrifikasi, full electric dan plug-in hybrid. Kemudian ada existing produk mereka, ada New Alphas, kemudian ada Almas, ada Cloud EV, Bingo EV, dan REV. Jadi cukup lengkap yang ada di Wuling. Mercedes-Benz, mereka juga menampilkan banyak sekali produk mereka di GJAW, dari mulai CLA 200, GLC 300, GLB 200, kemudian ada GLE 450, EQE SUV full electric dari mereka, kemudian juga ada A200, ada AMG. Ini satu-satunya AMG yang dipamerkan di sini. Ini adalah AMG A35, AMG yang sudah dirakit di Indonesia. Kemudian ada E300 dan juga ada C200. Stellantis Group juga hadir di GJAW 2025. Jadi Citroen dan Jeep jadi satu boothnya. Di sini ada 3 model Jeep dan juga ada 3 model Citroen. Ada Citroen C3, kemudian ada E-C3 dan C3 Aircross. Yuk kita lihat. C3, E-C3, tapi memang mereka tidak lagi menghadirkan model yang Prancis nih, yaitu C5 Aircross. Nah di Jeep nih ada Gladiator yang baru, ada Jeep Wrangler JL, dan Jeep Wrangler JL-nya baru, Jeep Wrangler JL yang 3-door. Wah keren nih, yang versi short nih, yang 3-door. Kalau saya beli Jeep Wrangler, saya beli ini. Yang 3-door. Dan bagi Anda yang suka dengan simulator, balap simulator di GJAW 2025 ini juga tersedia. Ini dia. Cara-caranya di sini Anda harus perlu registrasi dulu. Caranya follow sosial media @Jakarta Auto Week, kemudian registrasi di counter sini. Nah, satu kali bermain itu terdiri dari 5 lap, dan untuk anak-anak harap didampingi oleh orang tua. Nah, kita lihat ada berapa rig di sini? Ada 6. Jadi tidak hanya bermain sendiri, Anda bisa berkesempatan untuk mengikuti balap virtualnya. Jadi tidak hanya mobil sungguhan ya, selain ada virtual race, juga ada ini nih, RC Offroad. Jadi ini ada arena bermainnya, bisa Anda juga ikutan, di situ daftarnya, di sebelahnya virtual race, dan ini lumayan besar untuk track offroadnya. Dan berbagai macam pilihan mobilnya ada di sini nih. Tuh, ada yang Mercedes-Benz G-Class, ada yang Jeep Wrangler. Oh, hanya 2 tipe, Wrangler dan juga Mercedes-Benz G-Class. Terus juga mungkin ketika Anda membawa keluarga, membawa anak ya, nah jangan lupa untuk mampir ke sini karena ada booth Toys Kingdom. Di sini ada beberapa mainan, nggak cuma mainan mobil ya, tapi ada juga action figure seperti ini. Tapi lebih banyak mobil sih di sini. Dan di sebelahnya ada Indonesian Diecast Expo atau ajang pameran untuk miniatur mobil. Jadi nanti akan ditampilkan di situ tuh yang masih diselubung, di situ juga ada di belakang. Dan ada mobil asli juga di sini, mobil dari Citroen. Citroen yang cukup retro di sana, ada Citroen BX dan juga ada Ami Buggy. Tuh. BMW tidak tanggung-tanggung di GJAW ini langsung mengeluarkan 2 line up M mereka. M, the most powerful letter in the world. Yang pertama adalah ini. Wah, ini adalah M3 Competition LCI, penyempurnaan terakhir dari BMW M3 Competition. Sebelumnya di M4 sudah, M3-nya sekarang baru muncul. Dia mengalami kenaikan horsepower dari 510 horsepower menjadi 530 horsepower. Kemudian penggeraknya yang tadinya rear wheel drive sekarang sudah menggunakan sistem MX drive, jadi all wheel drive. Dan juga ada penyempurnaan di detail desain serta operating system di dalamnya yang sudah mengikuti tren terkini dari BMW. Jadi ini sudah meluncur. M4-nya sebelumnya sudah, sekarang M3-nya. Tapi yang di sebelah sini, ini lebih spesial lagi karena ini adalah BMW M3 Touring CS Competition Sport. Jadi ini estate
tapi tenaganya sangat besar. Tenaganya mencapai 551 HP, 0 sampai 100 km per jam hanya 3,5 detik, 0 sampai 200 km per jam tidak sampai 12 detik. Dan mobil ini di Nürburgring mencatatkan waktu sebagai mobil estate atau touring terkencang di dunia. Karena yang namanya CS itu lebih track ready. Dia lebih enteng dengan penggunaan carbon fiber serta juga dengan sejumlah perbaikan di engine-nya yang membuat tenaganya lebih meningkat serta paket handling yang lebih track ready dibandingkan model biasa. Dan ini akan sangat limited, tidak sampai 10 unit menurut info dari BMW yang akan masuk ke Indonesia. Tapi harganya juga lumayan, sekitar 3,3 miliar rupiah off the road. Nah, selain dua produk M ini, BMW juga menampilkan ada BMW X1, ada BMW i5, kemudian di depan itu juga ada BMW seri 4 elektrik atau BMW i4. Mini di GJW ini mereka menampilkan Countryman, ada yang mesin bensin, ada yang elektrik, ada Mini Cooper S, kemudian ada Aceman. Memang tidak ada produk baru yang di launching di sini, tapi mereka memiliki program spesial memperingati 66 tahun Mini di dunia. Jadi untuk pembelian beberapa jenis Mini di sini ada tipe-tipe tertentu, Anda akan bisa langsung mendapatkan aksesoris original senilai 66 juta rupiah secara gratis. Geely, mereka selain menampilkan existing produk, juga ada produk masa depan mereka. Existing produk ada Geely EX5 yang merupakan Geely pertama yang hadir di Indonesia sejak kemunculan kembali Geely di tanah air. Kemudian ada Steyr EMI, yaitu SUV plug-in hybrid yang dijual tidak sampai 500 juta rupiah. Nah, untuk produk masa depan mereka ada Geely EX2. Tapi ini nggak lama lagi meluncur dan harganya diumumkan di GJW ini. Mobil ini adalah adik dari EX5 yang secara spek, secara body ini adalah pesaing langsung dari Ion UT. Nah, EX2 ini juga diumumkan harganya pada saat saya membuat video ini, harganya belum diumumkan, tapi kalau Anda ke GJW nanti pasti sudah ada harganya, sudah bisa di pre-book. Serta ada satu lagi SUV yaitu Geely Coolray. Ini belum bisa di pre-book, belum bisa dipesan, tapi ditampilkan untuk melihat bagaimana respons dari SUV yang bernama Coolray ini. Mazda, ada 4 produk yang ditampilkan di GJW. Ada Mazda 3, aksesoris dari Auto XC, aksesoris original resmi dari Mazda sehingga tampilannya lebih sporty. Ini hatchback udah keren, jadi tambah keren lagi dengan Auto XC. Ion, mereka belum ada produk baru yang diluncurkan karena mereka juga baru saja meluncurkan ini Ion UT yang langsung laku keras. Jadi mereka menampilkan Ion UT, ada Ion V, serta ada Ion UT juga yang sudah dimodifikasi. Karena kalau melihat mobil ini kan modifable sekali ya. Serta ada warna baru di sini untuk High-Tech HT. Ini warnanya cool banget ya, abu-abu tua, agak keunguan, unik warnanya. Ini juga warna yang baru diluncurkan di sini. Kemudian juga ada Ion Y Plus dan Ion V. VinFast juga hadir di GJW 2025, ada beberapa model. Udah banyak model VinFast di Indonesia. Ada VF3 yang cukup hits di tahun ini. Kemudian ada VF7 yang meluncur di ajang Gias 2025. Terus sebelah belakang. Itu ada VF6 di situ. Oh ya, VF3 udah dimodif yang gitu ya. Kalau ini yang versi standar seperti originalnya VF3. Dan mereka tampaknya akan menghadirkan armada taksi baru. Jadi kalau yang tadi itu pakai VF E34, ini sepertinya lebih panjang nih. Mungkin setara dengan BYD M6 ya. Tuh, bisa lihat ini MPV tampaknya, tapi saya nggak bisa buka selubungnya karena tidak diperbolehkan. Limo Green adalah model taksi dari mereka namanya. Dan ada juga ini nih. Ini kami sudah tahu bocorannya, yaitu VinFast Wild atau model double cabin dari VinFast. Dan memang di hall 1 sampai 3A ini ya, memang banyak dihuni oleh Indomobil Group. Jadi tadi udah ada Citroen dan Jeep. Nah, di sini ada Maxus. Nggak ada model baru sih, memang masih model existing mereka. Ada Miva 7, kemudian belakang juga ada Miva 9. Dan sini di Pampang itu harga 750 juta untuk Miva 7. Kemudian Miva 9 itu harganya di 800
88 juta. Dan yang dipamerkan di sini Mifa 9-nya ada 2 varian ya. Yang seperti itu dan seperti ini, yang dual tone warnanya nih. Gold dan hitam. Ini banyak banget ditemukan di mobil mewah kayak gini nih, warna-warna kayak gini. Bahasa di sana Maybach. Nah, ini dia brand yang fresh banget hadir di Indonesia, brand China lagi, yaitu Chang'an, dan mereka digandeng oleh Indo Mobil Group. Pada GJW 2025 ini udah ada harga resmi dari produk perdana. Dua produk perdana ya, jadi ada 2, ada Lumin dan juga ada Deepal S07. Harganya mencengangkan, karena Lumin yang ya ini bisa jadi pesaing dari REV sih sebenarnya. Harganya hanya 178 juta rupiah. Kemudian ada Deepal S07, ini SUV EV, harganya 599 juta rupiah. Cukup menarik, dan mereka juga menghadirkan mobil yang untuk display saja, yaitu di sana ada Avatar 11, tapi hanya untuk display, belum dipasarkan. Chery, di sini mereka mengumumkan harga line up terbaru mereka, yaitu Chery J60, bukan J60, J6T. Yang ini adalah varian tertinggi dari Chery J6 dengan bodi yang lebih menggembung, lebih gagah, kemudian ada penambahan fitur serta sejumlah penyempurnaan lainnya. Harganya diumumkan, Anda bisa lihat, rear wheel drive 525,5 juta, sedangkan yang all wheel drive atau mereka menyebutnya sebagai intelligent wheel drive 585,5 juta, dengan lifetime warranty baterai untuk 1000 customer pertama, free wall charging, dan bisa memilih satu aksesoris dari J6 Phantom Edition untuk dipasangkan ke mobilnya. Dan ini artinya harganya hanya sekitar 20 juta rupiah dibandingkan J6 standar. Kemudian satu lagi yang menarik adalah apa yang ada di balik tirai ini. Nah, ini akan dibuka setelah saya melakukan syuting ini, tapi saya sudah tahu apa yang ada di dalam. Bahkan saya juga sudah melihat langsung mobil yang ada di dalam ini ketika saya ke Wuhu di Cina. Ini adalah Chery T1TP, T1TP. Ini masih kode produksi, belum dijual ke Indonesia, tapi mobil ini mengusung konsep yang sangat menarik. Anda bisa lihat di video ini. Jadi mobil ini bisa memiliki 2 konfigurasi. Bisa jadi SUV 7-seater, bisa juga jadi double cabin. Kalau sekarang kan double cabin dan 7-seater itu kan ini ya, 2 mobil terpisah, tapi ini dan mobil yang sama. Kemudian selain itu mereka juga ada existing produk, ada Chery Tiggo Cross CSH, ada Tiggo 8 CSH. Dan di pertengahan pameran, mereka akan meluncing 2 varian dari Tiggo 8 CSH, yaitu varian yang paling atasnya Tiggo 8 CSH yang all-wheel drive. Kemudian juga ada versi yang paling entry levelnya, Tiggo 8 CSH Comfort. Nah, jadi banyak sekali produk yang diluncurkan mereka di sini, termasuk memperkenalkan T1TP ini. Ini sangat menarik, Anda harus lihat di sini. Yang lainnya, existing produk mereka juga tampilkan di sini, ada J6, ada J6 Phantom Edition, kemudian ada Tiggo 7, Tiggo 8, dan juga ada teknologi mesin dan hybrid mereka dipamerkan di sini. Lepas, mereka menampilkan Lepas L8 dan di GJW ini diumumkan harga pre-booknya. Jadi mobil PHEV yang ukurannya besar dan mewah dan nyaman ini ditawarkan dengan harga 589 juta rupiah yang harganya di-reveal di GJAW ini. Jayco, selain Jayco J7 dan J8, tentu saja bintang pameran mereka adalah Jayco J5 EV yang ketika kemunculannya untuk 1000 pembeli pertama itu mendapatkan harga yang luar biasa, mulai dari 249 juta rupiah, bahkan tipe teratasnya hanya 299 juta rupiah, padahal ini EV dengan tenaga di atas 200 HP, range-nya di atas 400 km, bahkan mendekati ke 500 km.
proper sebagai sebuah SUV dengan kelengkapan yang mewah, harga tidak sampai 300 juta rupiah. Nah, di GJAW ini diumumkan harganya setelah 1000 unit ludes terjual, dan ternyata harganya di luar 1000 unit pertama adalah nggak dinaikin sama 249,9 dan 299,9. Jadi walaupun animonya menggebu-gebu, banyak yang rebutan, mereka tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga seenak jidat. Mereka tetap stay di harga yang sama. Good job, Jayco. Nah, bergeser ke area Hall 5, di Selasar itu ada part of market ya, dan di sini untuk roda 2, yaitu helm dari INK, KYT, dan juga MDS. Di sini ada berbagai macam pilihan helm untuk Anda. Nah, sekarang kita masuk ke Hall 9 dan 10. Ada apa aja mobil di sini? Let's go. Denza juga hadir di GJAW 2025, dan bisa dilihat ini nuansa butut itu mewah dan juga megah gitu ya. Dan hanya ada satu model yang dipamerkan, yaitu Denza D9, produk andalan yang saat ini dijual di Indonesia dengan harga 950 juta rupiah. Kalau yang model waktu itu yang Z9 belum ada di sini. Jadi hanya satu model saja. Kemudian langsung kita geser ke parent company-nya, yaitu BYD. Nggak ada produk baru juga, tapi ini salah satu booth yang terbesar yang ada di GJAW 2025. Dan mereka menampilkan ini nih, mobil yang waktu dihias itu hype banget, rame banget, BYD Atto-One, dan saat ini sudah delivery ya. Kemudian ada Giant 7, kemudian ada Atto 3, dan di sana ada Dolphin dan juga M6. Nah, di seberangnya Denza, di Hall 9 itu ada booth Polytron. Nah, Polytron ini ada dua macam kendaraan nih, ada yang roda 2. Nah, roda 2 itu akan di-review oleh Outrider, dan ada roda 4-nya yang sudah dipasarkan ya, yaitu Polytron G3, yang merupakan mobil yang rebadge dari mobil asal Tiongkok, yaitu Skyward K. Memang di sini lebih banyak roda 2-nya sih dibandingkan mobil baru satu. Yuk kita geser lagi. Bergeser sedikit, ada booth Suzuki. Nah, bisa dilihat nih, ada 3 model baru, tapi memang ini masih diselubung dan udah kontak orang Suzuki belum bisa dibuka. Tapi saya tahu ini mobil apa. Ini varian baru dari mode existing mereka, yaitu Grand Vitara. Kemudian ada mode andalan mereka, yaitu Fronx, ada XR7, dan last call buat ngirit 2 bulan lagi. Harga balik. Oh, jadi ini tampaknya lagi diskon ya pada saat ajang GJAW 2025 ini untuk Fronx dan juga XL7. XL7 juga yang varian baru nih yang kami sudah review sebelumnya, yaitu XL7 Kuro. Dan di sana juga ada mobil andalan mereka, off-roader mereka, yaitu Jimny 5-door dan juga Jimny 3-door, dan ada track lagi-lagi RC off-road ya di bagian situ. Dan last but not least adalah ini dia, Mitsubishi. Dan ada total 1, 2, 3, 4, 5 model yang ditampilkan, dan banyak kan udah nggak standar ya, dimodifikasi. Ada X-Force, kemudian ada Pajero Sport yang sudah dimodifikasi, Destinator. Nah, mobil yang booming juga waktu Gias 2025 itu versi standar seperti itu, dan juga sudah ada yang dimodifikasi. Tuh, ada roof tent-nya, pelek udah diganti, gagah ya Destinator. Dan juga ada Expander Cross yang sudah dimodifikasi dengan roof tent dan juga roof box. Bukan hanya banyak mobil-mobil baru menarik, tapi juga penawaran-penawaran pembelian akhir tahun yang sangat menggoda ada di GJAW ini. Jadi pastikan Anda hadir ke Gaikindo Jakarta Auto Week dari tanggal 21 sampai 30 November 2025. Untuk pembelian tiketnya, Anda bisa melakukan pembelian tiket secara online di www.auto360.id, dan Anda juga bisa melakukan pembelian tiket secara offline di Hall 1, 3A, 5, 8, dan 10. Harga tiketnya kalau Anda beli secara offline adalah Rp50.000 untuk weekdays dan Rp80.000 untuk weekend. Tapi ada cara yang lebih murah lagi. Kalau Anda beli tiketnya melalui aplikasi Auto360, Anda bisa melakukan pembelian tiket dengan hanya Rp35.000 untuk weekdays dan Rp70.000 untuk weekend. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Yang mana mobil favorit Anda dari tadi yang sudah kami paparkan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di GJAW 2025.